selamat datang lagi di sesi deep dive kita. Nah, kali ini kita bakal nyelam lebih dalam ke bab 7 buku Getting Things Done. Fokusnya soal mengorganisir, menyiapkan wadah yang tepat. Sip. Misi kita nih, gimana caranya David Allen itu nyaranin kita ngelola semua staff ya, hal-hal yang udah ditangkep tapi belum diproses gitu, supaya masuk ke sistem yang benar-benar bantu kita. Tujuannya ya biar pikiran lebih jernih lah, karena semua ada tempatnya yang terpercaya. Betul sekali. Dan ini intinya tuh bukan cuma sekedar rapi-rapi doang ya, tapi lebih ke memastikan di mana sesuatu ditaruh itu pas banget sama apa artinya buat Anda. Gitu. Jadi beban mikir terus-terusan tuh berkurang. Bisa lebih fokus, lebih santai, nggak khawatir ada yang kelewat. Oke, menarik. Coba kita bedah deh. Allen kan nyebut ada 7 wadah utama tuh. Bisa dijelasin dikit nggak apa aja itu? Dan kenapa sih harus dipisah-pisah gitu? Oke, jadi garis besarnya ya, ada 7 nih. Pertama, daftar proyek. Ini buat hasil yang butuh lebih dari 1 langkah kerja. Terus ada materi pendukung proyek, ya info-info yang nyambung ke proyek itu. Lalu tindakan dan info kalender. Ini yang ada tanggal atau waktunya. Ada lagi daftar tindakan berikutnya. Nah, ini tugas spesifik yang udah siap dikerjain. Terus daftar menunggu, buat yang udah kita lempar ke orang lain, sama materi referensi. Ini info umum aja, nggak perlu tindakan. Dan terakhir, daftar mungkin suatu hari. Ide-ide buat nantilah. Nah, ini dia. Allen kan keras banget soal misahin kategori ini. Istilahnya batas tegas atau hard edges. Kedengarannya kaku ya kadang. Tapi kok ini penting banget katanya. Iya, dan ini nih, insight-nya menurut saya. Batas tegas itu bukan soal rapi fisik aja, tapi lebih ke integritas psikologis dari sistem Anda sendiri. Gini deh, kalau kita nyampur-nyampur kategori, misalnya ide mungkin suatu hari, nyelip di daftar tindakan berikutnya. Itu sama aja kita ngajarin otak kita buat nggak percaya sama sistem itu. Oh iya, bener juga. Nah, kalau otak udah nggak percaya, ya udah, rasa kewalahan pasti balik lagi. Karena kita tahu, daftar itu isinya campuran, bukan komitmen yang benar-benar nyata gitu. Masuk akal banget. Saya juga pernah tuh nyampur yang nanti sama sekarang. Ujung-ujungnya malah jadi malas lihat daftarnya. Terus, gimana soal pengingat tindakan? Kan ada yang masuk kalender ya? Betul, tapi ini penting. Hanya yang benar-benar terikat waktu atau tanggal. Allen nyebutnya lanskap keras. Cuma ada 3 jenis yang boleh masuk kalender. 1, janji temu yang waktunya spesifik, kayak rapat jam 2 siang, gitu. 2, tugas yang spesifik hari. Maksudnya, harus kelar hari itu tapi jamnya bebas. 3, informasi yang relevan hanya di hari itu aja. Selain itu, jangan masukin kalender. Kalender bukan daftar tugas harian. Gitu intinya. Oke, paham. Kalender buat yang keras aja ya. Nah, terus buat tugas-tugas lain yang banyak itu, yang ditindakan berikutnya, Allen kan pakai pendekatan konteks. Ini nih yang kayaknya ngerubah banget cara kerja banyak orang, bukan? Gimana tuh maksudnya? Iya banget, ini powerful sekali. Jadi konteks itu, intinya ngelompokin tugas berdasarkan apa yang Anda butuhin buat ngerjainnya. Gampangannya gitu. Contoh ya, semua telepon dikumpulin di @telepon. Semua yang butuh komputer, masuk @komputer. Yang harus keluar rumah atau kantor, ada di @perlu-keluar. Bahkan bisa juga agenda buat orang tertentu. Misalnya @agenda Budi, buat daftar hal yang mau dibahas sama Budi. Oh, oke. Contoh lain ya, di kantor, di rumah, baca ulas. Jadi pas Anda lagi megang telepon, misalnya, ya udah hajar semua yang didaftar @telepon itu. Efisien kan jadinya? Wah, praktis banget ya. Jadi nggak bolak-balik mikir atau ganti alat. Terus gimana kalau kita udah ngasih tugas ke orang lain? Kan sering tuh lupa atau nggak ke follow up. Nah, ini dia gunanya daftar menunggu atau waiting for. Ini kayak inventaris semua hal yang lagi Anda tunggu dari orang lain. Krusial banget ini. Yang penting dicatat, apa yang ditunggu, dari siapa, dan, nah ini penting, tanggal Anda mintanya. Tanggal ini kunci buat follow up. Tanggal ya? Oke. Ya, tanggal itu penting. Jadi Anda bisa cek daftar ini rutin, apalagi pas mau ketemu orangnya. Biar nggak ada delegasi yang hilang ditelan bumi gitu aja.
Sip, sip. Jadi kalau dirangkum, nih banget Anda yang dengerin. Bab ini tuh nggak sih semacam cetak biru ya, buat bangun sistem di luar kepala kita yang bisa kita percaya 100%. Mindahin beban dari otak ke wadah-wadah yang jelas. Dikelolanya berdasarkan artinya apa, bukan cuma daftar panjang aja. Tujuannya biar ada ruang nafas buat mikir jernih. Persis. Dan kalau ditarik ke gambaran besarnya, GTD nih ya, tujuan akhirnya kan kondisi pikiran seperti air itu. Tenang, responsif, nggak gampang keruh gitu. Nah, struktur organisasi yang rapi dengan batas tegas ini fondasinya. Tanpa sistem eksternal yang bisa diandalin kayak gini, ya susah mau dapat ketenangan pikiran yang benaran. Benar banget. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan sendiri di rumah atau dimanapun. Coba pikirin deh, di luar kategori atau konteks standar yang tadi kita bahas, ada nggak sih wadah atau konteks yang unik banget, yang spesifik buat kerjaan atau kehidupan pribadi Anda, yang kalau dilacak secara khusus, kayaknya bakal bikin semuanya jauh lebih lancar. Nah, coba dipikirin ya. Halo, selamat datang lagi di Deep Dive kita nih. Hari ini kita mau bedah catatan Anda soal ngatur macam-macam hal dalam hidup. Ini lebih dari sekedar to-do list biasa loh. Sumber-sumber ini tuh ngebahas gimana cara ngelola, ya barang-barang kita lah. Pengingat kerjaan, proyek gede, ide buat nanti, sama materi referensi. Misinya, gimana caranya kita bisa bikin semacam apa ya? Otak eksternal gitu, biar kepala kita lebih plong. Ada satu ide awal yang menarik nih dari catatan Anda. Kadang barangnya itu sendiri kayak tagihan gitu, itu udah jadi pengingat paling oke. Nggak perlu catatan lagi. Oke, mari kita mulai dari sini ya. Pengingat tindakan langsung. Materi Anda nyaranin pakai item fisik sebagai kayak pemicu visual gitu kan. Kuncinya katanya harus jelas dipisah dari tumpukan lain, dan jelas juga mesti diapain. Gimana tuh? Iya, bener banget. Dan pemisahan ini krusial. Ini bukan sekedar numpuk barang loh ya, tapi sengaja kita bikin kategori visual berdasarkan tindakan selanjutnya apa. Kata catatan Anda, ini tuh bisa banget ngurangin bingung sama beban pikiran. Kan kita jadi tahu, oh ini di sini, harus diginiin, nggak nebak-nebak lagi. Ini pondasi banget buat si otak eksternal tadi. Oke, itu buat tugas yang sekali jalan ya. Nah, sekarang gimana sih otak eksternal ini nanganin komitmen yang lebih gede? Yang proyek gitu, butuh banyak langkah. Di sini nih, konsep daftar proyek dari catatan Anda masuk. Ini bukan daftar tugas harian kan ya, tapi semacam indeks, lengkap gitu. Isinya semua hasil yang kita mau capai yang butuh lebih dari satu langkah. Betul. Salah satu poin penting dari catatan Anda itu gimana daftar proyek ini fungsinya buat ngilangin ketegangan halus gitu. Tahu kan rasa kayak ada kerjaan gede nih, tapi langkahnya apa ya? Nah, daftar ini jadi kayak jangkar. Kita lihat tiap minggu, pastiin tiap proyek ada langkah selanjutnya. Ini alat operasional, bukan buat nentuin prioritas harian, tapi penting banyak biar nggak ada komitmen gede yang kelewat. Masuk akal. Dokumen Anda juga ngasih tips tuh, cara nemuin proyek yang mungkin kelewat atau tersembunyi. Bisa dari kerjaan sekarang, minat kita, atau ya masalah yang perlu diatasi. Terus dibahas juga soal mending satu daftar gede atau dipecah-pecah. Pribadi sama kerjaan misalnya. Katanya sih fleksibel, tapi satu daftar induk seringnya lebih efektif ya buat lihat gambaran besarnya. Iya, umumnya gitu. Biar semua kepegang di satu tempat. Nah, tapi ada warning penting juga di catatan Anda nih. Jangan sampai tumpukan kertas atau folder proyek itu malah jadi pengingat utama. Pengingat tindakannya harus masuk ke sistem, ke daftar tindakan, gitu. Materi pendukungnya ya diambil pas lagi ngerjain tugasnya aja, biar nggak bikin ruwet visual sampai mental. Oh, sama buat ide proyek yang suka muncul tiba-tiba. Catat aja di tempat yang gampang ditemuin lagi nanti pas review, biar nggak hilang gitu aja. Oke, sip. Nah, geser dikit nih. Gimana otak eksternal ini ngurusin info yang nggak perlu diapa-apain, tapi penting buat disimpan? Materi referensi ini kan, kata catatan Anda begitu jelas suatu barang nggak butuh aksi, ya udah, masukin aja ke perpustakaan pribadi. Nggak ada lagi beban, belum selesai. Nah, iya. Yang menarik dari sumber Anda itu, gimana sistem referensi yang bagus, yang gampang diakses, berfungsi, itu justru malah membebaskan ruang di kepala kita loh. Jadi bukan tempat numpuk barang nggak jelas, tapi sumber daya yang rapi. Bisa fisik, bisa digital. Intinya,
kita nggak perlu lagi ingat-ingat informasi pasif ini. Udah ada tempatnya. Selain yang harus dikerjain atau disimpan, catatan Anda juga nyebutin pentingnya wadah buat mimpi atau ide-ide iseng. Kategori mungkin suatu hari nanti atau someday maybe ini ya, buat hal-hal yang kita mungkin pengen lakuin, tapi ya belum komit sekarang. Uniknya katanya justru ini bisa mancing kreativitas ya. Bener. Nah, buat ngelola ini, ada yang namanya tickler system atau sistem pemicu. Ini cara cerdas buat ngatur pengingat biar muncul pas tanggalnya nanti. Jauh lebih oke daripada tumpukan simpan dulu nanti dilihat, yang seringnya, ya gitu deh, nggak pernah dilihat lagi. Malah bikin kita kayak kebal atau malah hindarin tumpukan itu. Mending kategorikan jelas. Buang, referensi, baca tinjau, atau masuk daftar tindakan proyek. Terakhir nih, tapi penting juga, kekuatan daftar periksa atau checklist. Catatan Anda nyebut ini kayak resep gitu ya. Buat macam-macam. Proyek, alur kerja, acara, area fokus. Fungsinya jelas banget sih. Biar detail penting nggak kelewat, biar kerjaan jalan lancar tanpa mikir keras terus-terusan. Betul sekali. Checklist itu memastikan konsistensi, kelengkapan, apalagi buat hal yang rumit atau berulang. Ini satu lagi alat ampuh buat ngurangin beban mikir pas eksekusi. Bagian penting dari si otak eksternal yang efektif ini. Jadi kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin. Intinya, ya bangun sistem eksternal yang bisa bener-bener Anda percaya. Pindahin semua pengingat, materi dari kepala. Ini bakal ngebebasin kapasitas mental Anda buat hal yang lebih penting. Mikir strategis, kreatif, dan ya hadir sepenuhnya di momen itu. Tepat. Dengan milah-milah dan ngelola semua barang ini secara sistematis, tindakan, proyek, referensi, ide nanti, beban kognitif itu turun drastis. Tujuannya yaitu tadi, kayak di catatan Anda, mencapai kondisi pikiran kayak air. Tenang, jernih, siap respons, nggak gampang kewalahan. Nah, sebagai penutup, ini ada pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua kategori tadi, tindakan, proyek, referensi, someday maybe, mana nih yang sekarang paling sering ganggu pikiran Anda? Dan langkah konkret paling kecil apa dari deep dive kita ini yang bisa Anda coba terapin hari ini juga buat mulai bangun otak eksternal Anda sendiri? Coba dipikirin ya.